Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. InsyaAllah kami akan menjelaskan tentang hubungan antara al-uslubiyah, stilistika, wal balaghah, dan ilmu balaghah. Jadi video ini ingin menjelaskan tentang hubungan antara al-uslubiyah dan al-balaghah, ilmu stilistika dan ilmu balaghah. Balaghah itu secara bahasa itu artinya al-wusul, sampai. Adapun secara istilah, di sini saya ambilkan dari sutur.com, bisa dilihat. Al-balaghatu hiyal ityanu bil ma'nal jalil. Balaghah adalah membuat sebuah makna yang agung atau yang indah. Biwuduhin, dengan jelas. Jadi syarat balaghah itu maknanya harus indah. Biwuduhin, harus jelas. Wa bi'ibaratin fasihatin, dengan ungkapan yang fasih dan benar, sahihatin. Tatruku fin nafsi atharan, memberikan bekas atau memberikan pengaruh pada jiwa yang mendengarnya. Ma'a munasabatil kalam lil maqam, dengan kesesuaian ucapan dengan konteks di mana ucapan itu diucapkan. Ma'a munasabatil kalami lil maqam alladhi yuqalu fihi, dengan kesesuaian ucapan dengan konteks di mana ucapan itu diucapkan. Walil ashkhasil ladzina yatalaqawnal kalam, dan harus sesuai dengan keadaan orang-orang yang menerima ucapan itu. Ini saya ambilkan dari sutur.com. Jadi balaghah itu, sekali lagi, balaghah itu adalah membuat sebuah makna yang indah dengan jelas, maknanya jelas, ungkapannya harus fasih dan benar, memberikan pengaruh pada jiwa. Ada kesesuaian antara ungkapan dengan kondisi di mana ucapan itu diucapkan, dan harus ada kesesuaian kepada siapa ucapan itu harus diucapkan. Unsur-unsur balaghah itu ada 4. Ini saya ambilkan dari al-balaghah al-wadhihah. Jadi unsur-unsur balaghah itu ada 4. Pertama, al-lafadz. Lafadz itu untuk sebuah ungkapan akan disebut baligh, memenuhi kriteria-kriteria balaghah apabila yang pertama dari sisi lafadznya, lafzu itu memenuhi kriteria fasihnya sebuah lafadz. Sebuah lafadz disebut fasih apabila terlepas dari 3 aib, 3 uyub. Yang pertama, ungkapannya harus mudah untuk diucapkan. Jadi kata-katanya harus mudah untuk diucapkan. Tidak boleh ungkapan kata-kata yang kata-kata itu susah untuk diucapkan. Umpamanya, kalau ulama itu banyak mencontohkan al-dhash, tempat yang kasar. Al-dhash itu susah karena dha dan shin itu makhrajnya terlalu dekat. Kemudian ungkapannya, kata-katanya tidak boleh menyelisihi kaidah sarfiyah. Umpamanya al-ajallu dibaca al-ajlalu. Ketika menggunakan kata-kata ajlal, maka ungkapan itu dikatakan ungkapan yang tidak fasih. Kemudian syarat yang ketiga, sebuah lafaz disebut fasih apabila tidak gharib. Maksudnya gharib itu kata-kata itu jarang dipakai oleh para ahli bahasa Arab. Jadi unsur balaghah itu ada 4. Yang pertama lafadz. Lafadznya harus lafadz yang mudah diucapkan, tidak menyelisih kaidah sharaf. Kemudian ungkapan kata-kata itu masyhur di tengah-tengah kalangan ahli bahasa. Yang kedua, makna. Unsur balaghah yang kedua itu adalah makna. Yang disebut dengan makna di sini, susunan katanya harus benar, tidak menyelisihi kaidah-kaidah sharaf. Kemudian kata-kata yang di dalam ungkap kalimat itu, dalam jumlah itu harus kata-kata yang mudah untuk diucapkan.
Meskipun nanti setiap kalau dihitung lafaz per lafaznya itu sahih, fasih, tapi kalau diucapkan bersama-sama itu kok agaknya repot, susah bagi lidah, maka ungkapan itu maknanya nanti jadi rancu. Kenapa? Ngomongnya repot. Contohnya di sini para ulama banyak menyebutkan untuk ungkapan ini kata-kata hafrun, qobrun, kemudian harbun. Itu kalau ada dalam satu kalimat, itu kata-kata kofrun, harbun, kemudian qobrun, itu sangat susah sekali untuk diucapkan. Kemudian yang ketiga, termasuk unsur al-balaghah, itu adalah ad-diqqatu fi ikhtiyaril kalimat wal asalib. Kejelian dalam memilih kata wal asalib dan gaya pengungkapan sebuah kalimat. Ala hasabi mawatinil kalam, sesuai dengan tempat-tempat di mana ucapan itu diucapkan atau setiap kondisi, wa mawaqi'ihi, kondisi dan situasi, wa mawdu'atihi, kemudian berbicara tentang apa, wa halis sami'in, serta kondisi pendengar, wa nas'atun nafsiyah allati tatamallakuhum wa tusaytiru alaihim, dan emosi mereka. Jadi jeli dalam memilih kata dan gaya ungkapan kalimat sesuai dengan situasi dan kondisi pendengar serta emosi mereka. Yang keempat, termasuk unsur balaghah itu adalah at-ta'lifu lil alfadhi bima yamnahuha quwwatan wa ta'thiran wa husnan. Susunan kata yang memberikan pengaruh dan keindahan. Jadi ungkapan balaghah itu harus indah yang pertama, yang kedua memberikan pengaruh. Keempat unsur ini dalam ilmu balaghah, ungkapan akan dikatakan baligh apabila empat unsur ini terpenuhi semuanya, yaitu lafaz, yaitu yang kedua makna, yang ketiga jeli dalam memilih kata dan bagaimana cara mengungkapkan sesuai dengan kondisi dan situasi. Kemudian susunan kata itu harus mampu memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarnya. Adapun uslubiyah itu adalah al-uslub, ini saya ambilkan dari sebuah buku yang ditulis oleh Miss Khalil Muhammad Audah. Itu judulnya Ta'silul Balaghah, Ta'silul Uslubiyah fil Mawruth an-Naqli wal Balaghi. Cuma saya mencari ta'rif uslubiyah itu enggak nemu. Jadi saya baca-baca dari buku-buku tentang masalah uslubiyah, itu akhirnya saya mengambil, ini sebenarnya bukan ta'rif, bukan definisi. Ini adalah cuma uslubiyah itu apa sih? Uslubiyah itu muhawalatun liktisyafil khasa'is al-fardiyah min kulli kiyanin lughawiyyin mutasyakkilin. Uslubiyah merupakan suatu upaya untuk mengungkapkan keistimewaan-keistimewaan dari setiap satuan teks bahasa yang terbentuk. Jadi uslubiyah itu sebenarnya tata cara menganalisis sebuah teks sastra. Jadi kalau ditanya uslubiyah itu apa? Uslubiyah itu adalah metode. Metode apa? Metode untuk apa? Metode untuk menganalisis keindahan sebuah teks dan keistimewaan sebuah teks, baik dari sisi bahasanya atau dari sisi pengaruhnya terhadap pembaca seperti apa. Kemudian bagaimana ungkapan itu diucapkan. Itu merupakan usaha dari stilistika untuk mengungkapkan keistimewaan dari setiap satuan teks sastra yang ada. Karena itu, unsur-unsur uslubiyah itu ada 3. Yang pertama, al-unsurul lughawi, unsur kebahasaan. Jadi stilistika, unsur yang pertama adalah unsur bahasa. Bagaimana pemilihan kata untuk ungkapan teks dalam teks sastra tersebut. Kemudian cocok enggak pemilihan katanya dalam teks-teks sastra itu. Itu termasuk salah satu unsur al-uslubiyah. Terus yang kedua, itu adalah unsur pragmatik. Unsur pragmatik itu
analisis bahasa tapi dilihat dari luar bahasa. Contohnya, siapa yang mengarang, kepada siapa karangan itu ditujukan, kemudian kondisi pengarang seperti apa, kondisi orang yang menerima ungkapan teks itu bagaimana. Itu termasuk salah satu bahasan dalam ilmu uslubiyah atau ilmu stilistika. Terus yang ketiga itu adalah al-unsur al-jamali al-adabi. Ini unsur keindahan bahasanya. Ini keindahan bahasanya, ungkapannya seperti apa, diungkapkan dengan ungkapan apa, keindahannya dari sisi mana, kemudian pengaruhnya terhadap pendengar seperti apa, dan kenapa dia bisa berpengaruh. Itu semuanya masuk dalam bahasan unsur jamal al-adabi, keindahan secara sastra. Jadi unsur uslubiyah atau stilistika itu ada 3. Unsur kebahasaan yang pertama. Yang kedua unsur pragmatik, di luar bahasanya, seperti kondisi dan situasi, itu masuk unsur naf'i. Kemudian al-unsur al-jamali al-adabi, ini kaitannya dengan masalah pengaruh karya sastra itu terhadap orang yang menerima teks sastra tersebut. Nah, karena itu, apa sih hubungan antara ilmu balaghah dan uslubiyah? Min ta'rifil balaghati wa ghardil uslubiyah sabiqaini yumkinuna ma'rifatul alaqati bainal balaghati wal uslubiyah. Dari definisi balaghah dan tujuan uslubiyah yang telah kita sebutkan tadi, kita bisa mengetahui hubungan antara balaghah dan uslubiyah. Fal uslubiyah itu manhajut tahlili. Uslubiyah atau stilistika itu adalah metode analisis wan naqd. Metode analisis dan kritik linnas terhadap sebuah teks sastra. Amal balaghah, adapun ilmu balaghah itu adalah fa'adadut tahlili, itu adalah perangkat yang digunakan oleh uslubiyah untuk tahlil, menganalisis, wan naqd dan mengkritisi linnasil adabi, teks-teks sastra. Jadi ilmu balaghah itu adalah perangkat yang digunakan oleh uslubiyah untuk menganalisis dan mengkritisi sebuah teks sastra. Jadi kalau kita ibaratkan, uslubiyah itu tahu cara nyembelih, cuma nggak punya pisau. Sehingga pisau yang digunakan itu adalah al-balaghah. Jadi uslubiyah itu metode analisis dan metode kritik terhadap teks-teks sastra, sedangkan perangkat yang digunakan oleh stilistika untuk menganalisis dan mengkritisi teks-teks sastra itu adalah ilmu balaghah. Cukup sekian materi saya yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.